Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video pembelajaran sosiologi. Kali ini akan mengupas tuntas latihan soal sosiologi dengan materi nilai dan norma. Oke, untuk soal nomor 1. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia untuk bisa mengadakan aktivitas dan kegiatan dinamakan juga nilai. A. Mendarah daging, B. Material, C. Dominan, D. Vital, atau E. Kerohanian. Oke, kita akan membahas dulu jenis-jenis nilai sosial. Jenis nilai sosial menurut Notonegoro itu ada 3. Yang pertama, nilai material. Nah, material itu intinya adalah nilai yang sangat berguna bagi fisik manusia. Kita sebut saja bahwa nilai material itu sandang, pangan, dan papan, di mana sandang itu merupakan pakaian, pangan itu merupakan makanan, dan papan itu adalah tempat tinggal. Nah, ketiga contoh tersebut adalah termasuk pada nilai material ya, karena nilai tersebut sangat berguna bagi fisik manusia. Ingat ya, nilai material itu adalah yang sangat berguna, yaitu sandang, pangan, dan papan. Nah, nilai yang kedua yaitu nilai vital. Nilai vital ini nilai yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya. Contohnya, bagi abang ojek online, nah kendaraan bermotor, gadget itu, dan kuota internet merupakan nilai vital karena tanpa barang tersebut mereka nggak bisa bekerja, ya kan? Nah, itu namanya nilai vital. Dan terakhir adalah nilai kerohanian. Nah, nilai kerohanian ini adalah nilai yang berguna bagi kebutuhan batin manusia. Nah, nilai kerohanian ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu nilai keindahan, kebaikan, kebenaran, dan kerohanian juga. Nah, kita kembali lagi ke soal pertama ya. Bahwasanya di soal pertama itu yang ditanyakan adalah nilai yang mendukung atau yang bisa mengadakan aktivitas. Kita diperjelas bahwa di sini adalah aktivitas dan kegiatan. Jadi, nilai yang mendukung aktivitas manusia itu adalah nilai vital. Jawabannya adalah nilai vital. Oke, kalau mendarah daging itu adalah nilai mendarah daging itu nilai yang sudah menjadi kepribadian. Kemudian kalau kita melakukannya itu tanpa berpikir lagi, misalnya nilai yang sudah mendarah daging bagi kita yaitu aktivitas atau kegiatan mudik di hari Lebaran ya, itu termasuknya udah mendarah daging banget. Kemudian ada juga nih nilai dominan. Kalau nilai dominan itu nilai yang dianggap lebih penting dari nilai lainnya. Contohnya, untuk yang agama Islam, sholat itu termasuk sholat wajib ya, yang 5 waktu itu termasuknya nilai dominan karena lebih penting dibanding dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nah, nelayan di pesisir pantai menangkap ikan menggunakan perahu dengan tujuan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perahu nelayan tadi memiliki nilai apa? Ya, perahu bagi nelayan. Perahu bagi nelayan, gampang banget. Seperti yang tadi, jawabannya sama, yaitu termasuknya pada nilai vital, karena tanpa perahu nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya. Oke ya, gampang ya. Kita next ke nomor 3. Nah, berikut ini yang bukan merupakan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. A. Norma hukum, B. Norma agama, C. Norma perkelahian, D. Norma kesusilaan, atau E. Norma kebiasaan. Kita bahas dulu bahwa jenis norma itu ada 4. Yang pertama, norma agama. Norma agama ini norma yang bersumber dari kitab suci dan wahyu Tuhan, bersifat mutlak dan wajib ditaati oleh setiap pemeluk agama. Diingatkan kembali bahwa nilai dan norma itu sesuatu yang beda. Ketika kita melanggar norma, otomatis kita mendapatkan sanksinya gitu ya. Contohnya nih,
menjalankan dharma dalam agama Hindu. Nah, untuk agama Islam menjalankan rukun Islam. Nah, ketika kita tidak melaksanakan rukun Islam, salah satunya sholat gitu ya, otomatis kita akan mendapatkan sanksi kan. Nah, itu adalah norma agama. Kemudian yang kedua adalah norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini bersumber pada hati manusia yang bersifat universal. Nah, setiap orang di dunia mengakui dan menganut norma ini. Contohnya, tidak berbuat rasis, tidak merampas hak orang lain, dan tidak berbohong. Jadi, intinya, norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari hati manusia, ya. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini norma yang bersumber pada aturan pergaulan antar anggota keluarga, pertemanan, atau lainnya. Contoh nih, ketika kita berbicara dengan guru, ketika harus menggunakan bahasa yang sopan. Nah, kita tidak boleh menggunakan gue, lo gitu ya. Harusnya saya, seperti itu. Itu termasuk pada nilai kesopanan. Kemudian norma hukum adalah bersumber pada perintah dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga negara. Contohnya, seseorang yang melakukan tindakan pidana ya otomatis akan mendapatkan sanksi penjara. Nah, tadi diulangi lagi bahwa nilai itu ada 4. Nah, di sini tadi ya, yang bukan merupakan norma. Tadi norma hukum apakah ada? Ada. Norma agama ada juga. Norma perkelahian tidak ada. Kesusilaan apakah ada? Ada, dan norma kebiasaan juga ada. Jadi norma yang bukan merupakan norma adalah C ya, gak ada yang namanya norma perkelahian. Oke, next, soal nomor 4. Meminta maaf sewaktu membuat kesal orang lain atau berbuat salah adalah contoh dari norma meminta maaf. Otomatis meminta maaf itu adalah perilaku yang berdasarkan dari hati nurani. Kita cari ya norma yang berdasarkan hati nurani. Tadi udah dibahas. Oke. Adalah norma apa? Ya, norma kesusilaan. Oke. Soal nomor 5. Agak shock ya. Dalam upacara bendera sering dijumpai para siswa yang tidak tertib dan hikmat. Hal demikian tidak baik jika dibiarkan karena para siswa tidak mampu menyerap nilai-nilai kebangsaan yang sudah dibangun oleh para pendiri bangsa ini. Guru melakukan pengendalian sosial persuasif berdasarkan siswa-siswa tersebut dengan cara A. Membimbing siswa tentang perlunya memiliki jiwa patriotik. B. Memberikan hukuman pada anak yang tidak tertib agar mereka jera. C. Menghimbau para wali kelas agar lebih efektif memberikan sanksi. C. Meminta orang tua untuk mendidik anaknya tentang jiwa nasionalis. Atau E. Seluruh siswa diminta untuk mengulang pelaksanaan upacara bendera. Kita cari tahu dulu ya jenis-jenis pengendalian sosial, karena yang ditanyakan adalah pengendalian sosial persuasif. Nah, di sini ada jenis-jenis pengendalian sosial. Pengendalian sosial itu ada 4. Yang pertama itu ada preventif. Kita ambil kata kuncinya aja biar kalian lebih cepat paham ya. Jadi preventif itu adalah pengendalian sosial dengan cara mencegah. Bu, apa sih? Kenapa ada pengendalian sosial? Jadi pengendalian sosial itu ada untuk masyarakat itu hidupnya tertib ya. Ketika yang belum melakukan kejahatan, penyimpangan itu bisa dicegah, dan yang sudah melakukannya itu bisa diantisipasi supaya tidak lagi terjadi. Nah, kita yang pertama itu ada preventif. Preventif itu artinya pencegahan ya. Jadi pengendalian sosial dengan cara mencegah, otomatis mencegah itu belum terjadi. Yang kedua adalah persuasif, yaitu dengan cara menasehati. Yang ketiga adalah represif, yaitu dengan cara memberikan hukuman. Dan yang terakhir adalah koersif, yaitu dengan cara kekerasan. Tadi pertanyaannya adalah
persuasif. Persuasif di sini adalah dengan cara menasehati. Kita cek di sini. Pertanyaannya adalah pengendalian sosial persuasif. Oke, ingat ya, persuasif adalah dengan cara menasehati. Kita cek aja kata kunci dari option A. Membimbing siswa tentang perlunya memiliki jiwa patriotik. Membimbing. Kemudian ya bisa ya yang pertama ya, kita tapi cek yang kedua. Yang kedua itu adalah tadi kan membimbing ya. Yang kedua adalah memberi hukuman. Kalau hukuman itu termasuknya pada pengendalian represif. Kemudian menghimbau. Menghimbau itu otomatis kan belum terjadi ya. Berarti preventif. Sedangkan di soalnya dijelaskan bahwa siswanya itu udah terjadi atau sedang terjadi ketika upacara bendera, siswanya tidak hikmat kan, otomatis sudah terjadi. Kalau menghimbau otomatis siswanya itu belum terjadi ya. Kemudian meminta orang tua untuk mendidik anaknya, itu juga bukan, karena permintaan kepada orang tua. Dan seluruh siswa meminta untuk mengulangi. Di sini mengulang itu berarti bentuknya adalah represif, yaitu hukuman. Nah, di sini yang berbentuk persuasif atau nasihat, jawaban yang tepat adalah A. Ya, membimbing. Oke. Itu nomor soal nomor 5. Next kita ke soal nomor 6. Nah, kalau misalkan ada soal bentuk seperti ini, kita langsung aja ke pertanyaannya. Apa sih yang ingin ditanyakan atau yang ingin dicari? Pertanyaannya adalah, berdasarkan gejala sosial tersebut yang termasuk pengendalian sosial, maaf ya ini kurang L, sosial represif adalah represif. Ingat, tadi dijelaskan bahwa represif itu adalah pengendalian sosial berdasarkan atau dengan cara memberikan hukuman. Nah, di sini represif hukuman, kita cari ya nomor 1. Pelaku pencurian dan pembunuhan dihukum penjara. Bisa? Oke, bisa. Kemudian nomor 2, anak yang pulang ke rumah terlambat dihukum mencuci piring. Ini juga dihukum mencuci piring. Nomor 2 juga bisa. Nomor 3, perintah hukuman tembak mati bagi provokator di daerah konflik. Nah, perintah hukuman. Ini juga ada hukuman tembak mati, hukuman tembak mati. Nah, nomor 3 juga bisa. Kita cek nomor 4. Sebelum musim hujan. Ini udah ada kata sebelum, otomatis gampang. Kalau sebelum itu berarti preventif ya, untuk mencegah. Dan nomor 5 adalah masyarakat modern berolahraga teratur dan makan makanan sehat agar otomatis kan tidak ya, sebelum ya, agar tidak sakit. Nah, agar tidak sakit ini juga termasuknya pada preventif, pencegahan. Jadi yang tepat untuk pertanyaan di sini represif ya. Jadi represif ini adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah option A. Mantap. Kita lanjut soal nomor 7. Nah, kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Kumpulan tata kelakuan ya. Di sini inti dari pertanyaan ini, lihat aja jawabannya, ada usage, custom, folkwise gitu. Otomatis yang ditanyakan adalah norma. Ya, norma sosial. Dan norma sosial itu ada yang namanya tingkatannya. Kan norma itu kalau dilanggar pasti ada sanksinya. Nah, tapi sanksinya itu beda-beda karena norma itu harus dilihat dari tingkatannya. Kita akan membahas tingkatan norma sosial. Oke. Norma sosial sudah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwasanya norma sosial atau berdasarkan tingkatannya itu ada 4. Yang pertama itu adalah norma cara.
Norma cara ini adalah norma yang tingkatannya paling rendah atau disebut usage, di mana ketika kita melanggarnya itu kita akan mendapatkan sanksi, tetapi sanksinya masih sangat rendah atau masih sangat sederhana. Contohnya apa? Contoh adalah cara kita makan. Kita makan jangan sampai berbunyi. Kita makan menggunakan sendok dan garpu jangan sampai ketukar. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut atau melanggar norma tersebut, otomatis kita akan mendapatkan sanksinya. Seperti itu ya. Nah, kemudian norma kebiasaan. Norma kebiasaan ini adalah norma yang sering kita lakukan. Contohnya ya, atau fokus ya. Contohnya, ketika kita mau berangkat sekolah, otomatis kita pamitan dulu kepada orang tua gitu ya, salim gitu. Atau ketika kita ketemu guru di sekolah, otomatis kita salim juga dan menyapanya. Nah, ketika kita tidak melakukan hal-hal tersebut, norma-norma tersebut, otomatis kita akan dapat sanksinya. Sanksinya jelas tidak sama dengan sanksi norma cara, seperti itu. Yang ketiga adalah norma tata kelakuan atau mores ya. Norma ini adalah norma yang berdasarkan tata kelakuan, di mana kita melakukannya itu nanti akan mendapatkan hukumannya itu seperti penjara. Contohnya kayak gimana? Contoh, kita kan dilarang ya melakukan asusila, pembunuhan, mencuri dan lain sebagainya. Itu termasuknya pada tata kelakuan, dimana ketika kita melanggarnya, otomatis kita tidak mendapatkan teguran lagi, tidak mendapatkan cemoohan lagi, tetapi kita akan mendapatkan hukuman pidana, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah norma adat istiadat atau custom. Nah, norma ini tidak tertulis ya, tidak tertulis, tapi memiliki tahta atau tingkatannya itu paling tinggi, seperti itu. Ini adalah norma adat istiadat. Jadi norma paling rendah adalah cara atau usage. Yang kedua agak naik dari cara adalah norma kebiasaan atau folkways. Yang ketiga adalah norma tata kelakuan atau mores. Dan yang terakhir adalah norma adat istiadat atau custom. Nah, kembali ke pertanyaannya, bahwa norma yang paling tinggi katanya kedudukannya ya. Jadi apa nih yang paling tinggi? Adat istiadat ya, atau disebut juga dengan custom. Jadi jawabannya adalah B. Okay. Next, soal nomor 8. Makan dan minum yang mengeluarkan bunyi akan mendapatkan cemoohan, merupakan contoh dari pelanggaran apa nih? Norma apa? Tadi udah dijelaskan ya, norma yang tahapannya paling rendah, norma cara. Norma cara itu di sini disebut juga apa? Coba. Ya, norma cara disebut juga norma usage ya. Oke. Kemudian nomor 9. Nah, macam-macam norma berdasarkan daya ikatnya atau tingkatannya ya, dimulai dari yang paling ringan sanksinya. Ingat ya, tadi norma paling ringan dulu. Kita lihat, cek tata kelakuan, apakah betul? Bukan ya. Di sini adat. Adat itu ada paling atas, berarti yang ini coret ya. Ini juga coret. C juga salah, D juga salah. Tata kelakuan itu bukan, karena adat itu ada di atas, tapi ini masih ada di tengah, berarti yang A juga bukan. Ya, yang tepat adalah yang C. Cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Jawaban yang tepat adalah option E. Soal nomor 10 atau soal nomor terakhir. Nah, suami istri yang tidak bermesraan di depan umum merupakan penerapan dari norma apa? Apakah cara? Apakah adat? Atau C hukum? D kesusilaan? Atau E kebiasaan? Ingat ya, suami istri itu tidak bermesraan di depan umum. Karena apa? Karena mereka itu mematuhi norma ya, kesusilaan ya. Ya, betul. Dan terakhir seperti biasa
ada kuis, nanti kalian bisa menjawab kuis ini di kolom komentar. Nah, pertanyaannya adalah, dalam tradisi Jawa, jika seorang wanita sedang mengandung anak pertama dengan usia kandungan 7 bulan, ia harus mengadakan upacara 7 bulanan untuk keselamatan bayi dan ibunya. Nah, apabila upacara tersebut tidak dilakukan, seluruh anggota keluarga akan ditegur oleh warga sekitar karena dianggap tidak mematuhi norma sosial. Nah, deskripsi tersebut menunjukkan penerapan norma A. Adat istiadat, maaf ya, agak typo. Kemudian B. Kesopanan, C. Kesusilaan, D. Agama, atau hukum. Jangan lupa jawabannya simpan di kolom komentar. Sekian pembahasan soal untuk kali ini. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.